Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Aku Ica, senang sekali di sini rasanya bisa menyapa sobat semua di salah satu program Swarga Loka, yaitu Sedep, seputar dialog administrasi kependudukan. Nah, di episode Sedep kali ini kita akan membahas mengenai salah satu divisi magang yang ada di Dispendukcapil Kota Surabaya, yaitu Divisi Kalimasada. Nah, Kalimasada itu sendiri merupakan salah satu program dari Dispendukcapil Kota Surabaya dalam merintis lingkungan atau kampung yang tertib Adminduk dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan Adminduk. Dan di sini aku nggak sendiri, di sini aku sudah bersama dengan narasumber kita yang bakalan kita tanya-tanyain nih terkait dengan Kalimasada. Nah, mungkin kita sapa dulu ya sobat. Halo Mas Agam dan Mas Ferry. Halo. Iya, boleh kenalan dulu dong ke sobat Swarga Loka dan Madu TV yang sedang menonton. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agam Sukhatwir Atmojo atau biasa dipanggil Agam. Saya asal Kabupaten Batang dari Jawa Tengah dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi manajemen. Dan pada kesempatan magang MSIP 4 ini saya masuk dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Tambak Saryoso. Untuk saya, perkenalkan, nama saya Ferry Sandijaki, asal dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi S1 Manajemen. Saya ditempatkan magang di Kelurahan Tambak Saryoso, bagian pelayanan administrasi kependudukan. Oke, halo Mas Agam dan Mas Ferry. Wah, seneng banget nih pagi ini bisa ngobrol-ngobrol ya Mas kita tentang Kalimasada. Oke, nah mungkin ngobrolin tentang Kalimasada nih Mas, kita bicara tentang dasar-dasarnya dulu kali ya Mas. Bisa nggak sih Mas jelasin tentang Kalimasada itu apa gitu Mas? Oke, baik. Untuk Kalimasada sendiri ini kan merupakan inovasi dari pemerintah Kota Surabaya, khususnya dalam merintis kesadaran masyarakat untuk dapat mengurus administrasi kependudukan, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi emang Kalimasada ini merupakan inovasi dari Disdukcapil Kota Surabaya begitu ya Mas. Lalu apa sih Mas tujuan adanya program Kalimasada ini? Oke, baik. Untuk tujuannya tentunya yang pertama memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan, Mbak ya. Memudahkan masyarakat dalam mengurus segala sesuatu tentang administrasi kependudukan yang dibutuhkan ya. Baik entah itu KK maupun akte kelahiran maupun akte kematian dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Berarti emang tujuan dari program Kalimasada itu ingin memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen Adminduk yang krusial begitu ya Mas. Iya, betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, program Kalimasada ini sudah ada sejak tahun berapa sih Mas? Untuk Kalimasada ini sudah berjalan sejak tahun 2021, tepatnya bulan November. Jadi udah berjalan sekitar kurang lebih 2 tahunan. Oh, udah lama ya Mas, ternyata 2 tahun. Wah, 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Mas. Nah, kira-kira Kalimasada ini ada di kelurahan mana aja sih Mas, kalau boleh tahu? Oke, baik Pak. Untuk Kalimasada sendiri ada di setiap kelurahan di Kota Surabaya. Jadi setiap kelurahan yang ada di Kota Surabaya itu sudah disarankan untuk menggunakan atau menerapkan program Kalimasada itu karena ya sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam pembuatan atau pengurusan administrasi kependudukan, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau dari saya ya sama kayak Mas Agam tadi, jadi seluruh Kota Surabaya, seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Surabaya itu sudah menerapkan program Kalimasada tersebut. Jadi Kalimasada ini bisa dikatakan berkembang secara pesat gitu. Dari kelurahan satu ke kelurahan lain itu mulai diterapkan dan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi tersebut, administrasi kependudukan itu.
Oke, berarti memang program Kalimasada ini sudah menyeluruh ya, Iya, Mas? sudah menyeluruh ke seluruh kota Surabaya. Sudah menyeluruh di seluruh Di seluruh kelurahan kota ya, Surabaya Surabaya, ya, ya, Mas. seperti itu. Wah, menarik banget ya, Mas. Nah, karena program ini udah ada nih, Mas, di seluruh kelurahan di kota Surabaya. Manfaat apa sih, Mas, yang didapetin oleh masyarakat dengan adanya program Kalimasada ini? Oke, Mbak, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, tentunya manfaat bagi masyarakat yang pertama, masyarakat dapat secara mudah untuk mengurus atau membuat administrasi kependudukan. Karena apa, Mbak? Karena dalam Kalimasada itu masyarakat dapat membuat akun secara mandiri melalui aplikasi KNG itulah. Setelah masyarakat mengurus secara mandiri di administrasi di aplikasi tersebut, dengan begitu masyarakat dapat secara pribadi mengurus adminduk sesuai kebutuhannya. Ya, itu yang pertama, kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat, tentunya manfaatnya seperti itu, Mbak. Apabila masyarakat tersebut tidak bisa, atau kan tidak semuanya masyarakat itu menguasai tentang teknologi. Jadi ketika masyarakat atau masyarakat yang sudah lansia itu kan tidak mungkin kalau misalkan membuat akun sendiri. Nah, dari program Kalimasada ini dibantu oleh ketua RT atau ketua RW setempat. Jadi mengurusi administrasi kependudukan ini bisa dipermudah di balai RW setempat, tidak perlu ke kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya. Jadi sudah dibantu atau disediakan di balai RW atau di balai RT setempat. Jadi ketua RT atau ketua RW itu membantu masyarakat yang kekurangan dalam menguasai teknologi. Jadi ketua RT itu melayani lah, intinya gitu, bagi masyarakat yang belum atau yang tidak menguasai teknologi tersebut. Oke, jadi selain kita juga memanfaatkan teknologi ya, Mas, di program Kalimasada ini, kita juga menyediakan layanan juga melalui RW dan RT setempat begitu. Jadi masyarakat itu lebih mudah, lebih praktis, nggak perlu berangkat ke kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya. Gak perlu jauh-jauh ya, Mas, seperti cukup di RT dan RW. Kalau boleh tahu nih, Mas, ada nggak sih kayak pelayanan yang door to door langsung gitu ke rumah masyarakat gitu? Oke, baik, Mbak. Tentunya untuk door to door ke masyarakat, yang pertama kan dalam program Kalimasada ini mahasiswa mempunyai akun Kalimasada ya, Mbak ya. Yang mana akun Kalimasada tersebut itu ada data-data warga yang belum update adminduknya ya. Nah, ketika kita sudah memegang data tersebut, kita bisa koordinasi ke ketua RT, menanyakan mengenai warga-warga tersebut, alamatnya di mana. Nah, dengan kita mengetahui alamat dari warga tersebut, kita bisa secara door to door langsung ke rumah warga, gitu, Pak. Ya, jadi menurut saya itu kita terjun langsung ke rumah warga-warga setempat gitu. Jadi misalkan alamatnya di ini, kita koordinasi terlebih dahulu sama ketua RT atau ketua RW setempat. Ini alamatnya di mana, dan ditanyakan terlebih dahulu apakah bisa kita menuju alamat tersebut dan membantu mengurus admin yang belum diurus tersebut. Jadi kita door to door membantu dan mensosialisasikan Kalimasada tersebut gitu. Jadi di Kalimasada itu kita sosialisasi tujuannya apa, manfaatnya apa. Jadi enggak membantu adminduk tersebut, tapi secara tidak langsung kita mensosialisasikan juga gitu, seperti itu. Oke. Wah, berarti memang program Kalimasada ini menyasar sampai bahkan lapisan-lapisan Iya, ICI sampai gitu ya. ke rumah warga. Pelosok rumah warga lah. Wah, bener-bener effortnya nih patut diapresiasi banget ya, Mas. Nah, pastinya di dalam suatu program itu kan ada nih, Mas, orang-orang yang membantu mengembangkan program tersebut begitu ya, Mas. Nah, kalau boleh tahu siapa aja sih, Mas, orang-orang yang membantu mengembangkan program Kalimasada ini gitu? Oke, baik. Tentunya yang pertama yaitu dari kelurahan, kan ada petugas atau staf dari kelurahan yang bertugas di bidang adminduk, dan petugas yang bertugas di bidang adminduk itu kan sekarang sudah ada di setiap balai RW, Mbak. Nah, itu dapat membantu masyarakat yang mungkin secara usia sudah lansia, bisa ke balai RW
dengan konsultasi kepada petugas yang ada di Balai RW untuk mengurus adminnya Mbak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin bisa melalui ketua RT, ketua RW itu juga bisa memudahkan masyarakat dalam konsultasi mengenai admin Mbak, tentunya seperti itu. Dan juga yang ketiga sekarang ada mahasiswa magang juga kan Mbak. Mahasiswa magang itu juga berkesempatan untuk membantu warga dalam pengurusan administrasi kependudukan Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya mahasiswa magang di bagian Kalimasada itu bisa lebih mudah, bisa lebih cepat mensosialisasikan Kalimasada tersebut ke warga-warga yang lumayan agak jauh dari pemukiman gitulah. Jadi tidak menutup kemungkinan warga-warga yang sudah atau yang bertempat tinggal di agak itu bisa mengetahui apa itu Kalimasada, terus bisa lebih taat kepada admin tersebut. Oke, wah berarti emang program Kalimasada ini dibantu oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kelurahan, RT, RW, bahkan mahasiswa magang begitu ya, bisa benar sekali. berkontribusi juga untuk membantu masyarakat di program Kalimasada ini begitu. Tadi menarik banget nih Mas Ferry tadi sempat mention tentang sosialisasi begitu ya Mas. Ya kalau boleh dijelaskan secara lebih lanjut nih Mas, gimana sih cara menyosialisasikan program Kalimasada ini dan apa aja sih yang disosialisasikan kepada masyarakat gitu di program Kalimasada ini? Oke, untuk kita cara mensosialisasikan Kalimasada itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita door to door ke rumah-rumah warga. Jadi kita selain melayani, kita juga sekaligus mensosialisasikan Kalimasada itu apa, tujuan Kalimasadanya itu apa, dan kita membagikan tata cara atau menjelaskan bagaimana itu tata cara administrasi kependudukan dan manfaat dari Kalimasada itu apa gitu. Jadi kita itu door to door ke rumah-rumah mensosialisasikan tujuan Kalimasada itu apa, manfaatnya apa, seperti itu Pak. Dan dibantu sama pegawai atau staf-staf Dispenduk atau kelurahan seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Agam. Baik Mbak, untuk terkait sosialisasi sendiri tentunya seperti yang tadi disampaikan Mas Ferry, selain itu juga kita kan setiap kelurahan itu mempunyai akun media sosial Mbak ya. Nah, untuk memanfaatkan sosialisasi Kalimasada itu kita juga bisa menggunakan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan program Kalimasada, karena beberapa dari masyarakat sekarang juga kebanyakan sudah memiliki media sosial Mbak ya. Jadi dengan sosialisasi atau mempromosikan program Kalimasada menggunakan media sosial kelurahan itu juga dapat membantu sosialisasi langsung ke masyarakat mengenai paham program Kalimasada tersebut. Kira-kira seperti itu terkait sosialisasi. Oke, berarti sosialisasinya selain door to door, kita juga memanfaatkan media sosial begitu ya benar pada sekali. saat ini. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, di media sosial itu biasanya bentuk konten-konten sosialisasinya itu seperti apa sih Mas? Oke baik ya, untuk di media sosial sendiri kita bisa menggunakan poster maupun menggunakan video juga bisa Mbak. Banyak cara tentunya. Misalkan kita sosialisasi atau mempromosikan program Kalimasada menggunakan poster, kita bisa menulis di poster tersebut mengenai pengertian Kalimasada itu apa, terus manfaatnya bagi masyarakat apa, bisa dicantumkan jadi satu di poster itu, sehingga ketika di-upload di media sosial, masyarakat dapat secara mudah untuk membaca serta memahami program Kalimasada itu sendiri Mbak. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti memang sosialisasi program Kalimasada ini dilakukan dari berbagai aspek begitu ya. Untuk di zaman digital ini kita memanfaatkan media sosial, dan untuk bagi orang-orang nih yang belum mengenal media sosial, kita juga melakukan sosialisasi secara door to door begitu ya Mas. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, sejauh ini setelah sosialisasi yang telah dilakukan begitu, gimana sih tanggapan masyarakat terkait dengan adanya Kalimasada begitu? Apakah positif tanggapannya setelah disosialisasikan atau bagaimana nih Mas? Ya baik, sepengalaman saya selama melayani
administrasi kependudukan di Balai RW, responsif masyarakat terhadap program Kalimasada ini sangat positif, Mbak. Karena apa? Karena seperti tadi yang sudah kita bahas ya. Yang pertama, masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam pembuatan administrasi kependudukan, sehingga dengan hal seperti itu masyarakat memberikan respon secara positif. Saya beri contoh, misalkan ada masyarakat mau mengurus akta kelahiran, dan sekarang untuk mengurus akta kelahiran setelah diinput itu, sepengalaman saya 1-2 hari, mungkin 3 hari ke depan itu sudah langsung jadi gitu, Mbak. Jadi ketika masyarakat mengurus, Mas kok jadinya cepet ya, kira-kira gitu. Nah, hal-hal tersebut membuat masyarakat merespon secara positif terhadap program Kalimasada ini, karena masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat adanya program Kalimasada ini, Mbak. Oke, begitu. Jadi emang ya membantu banget ya program Iya, Kalimasada benar ini ya, Mas. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, jenis pelayanan apa aja sih yang dapat dilakukan gitu oleh Kalimasada? Banyak, Pak. Jadi pelayanan yang dilakukan di Kalimasada itu ada beberapa kategori, misalkan akta kelahiran, akta kematian, perubahan biodata, terus pembuatan kartu keluarga, KTP, dan masih banyak yang lainnya. Apabila ada warga yang mau pindah keluar atau pindah ke dalam kelurahan atau pindah ke Surabaya, itu bisa diurus di Kalimasada tersebut. Jadi masih banyak yang lainnya. Seperti itu. Berarti memang melayani dokumen-dokumen adminduk yang sangat krusial ya Mas, Iya, yang benar biasa sekali. dibutuhkan gitu ya, dan itu benar-benar dimudahkan banget karena sobat-sobat semua nggak perlu datang ke Dispenduk Capil Kota Surabaya, cukup melalui kelurahan atau RT RW setempat ya Iya, Mas? betul Benar Iya. sekali. Oke, tadi kan banyak banget ya Mas program dari Kalimasada ini. Gimana sih Mas tanggapan kakaknya, tanggapan Mas Agam dan juga tanggapan Mas Ferry terkait adanya program Kalimasada ini Mas? Oke, baik, untuk tanggapan saya secara pribadi mengenai program Kalimasada ini, tentunya yang pertama, program Kalimasada ini dapat sangat membantu masyarakat ya, Mbak, ya. Dalam artian seperti yang sudah tadi disampaikan, tentunya program Kalimasada ini dapat membawakan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan ya, sehingga masyarakat tidak lagi bingung untuk dapat mengurus adminduknya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, kira-kira seperti itu. Kalau dari Mas Ferry? Jadi adanya program Kalimasada itu ya sangat membantu sekali bagi masyarakat, apalagi masyarakat yang usianya udah mulai lansia, itu kan tidak mungkin pergi ke kelurahan. Jadi dengan adanya program Kalimasada ini, kita yang mendatangi warga yang sudah lansia tersebut. Jadi dengan adanya program Kalimasada itu, kita membantu warga yang sudah lansia juga. Jadi ibaratkan warga tersebut KTP-nya rusak gitu ya. Nah, itu bisa diurus dengan kita datang ke rumah tersebut. Jadi ke rumah yang bersangkutan. Jadi adanya program Kalimasada ini sangat-sangat membantu sekali. Seperti itu. Oke, berarti memang sangat-sangat membantu, bahkan menyasar dari muda, tua hingga lansia Iya, ya Ya, Mas. benar sekali. Oke, nah menurut Mas Ferry dan Mas Agam nih sebagai mahasiswa magang begitu ya, yang tentunya berasal dari berbagai daerah, bukan hanya dari Kota Surabaya ya Ya, Mas. betul. Kira-kira perlu nggak sih mungkin buat Dispenduk Capil di daerah lain untuk menerapkan program yang sama gitu seperti Kalimasada begitu Mas? Oke, baik, kalau menurut saya program Kalimasada ini bisa menjadikan contoh ya, bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain. Karena apa? Karena memang manfaat daripada program Kalimasada ini memang benar-benar tepat dan juga cepat gitu loh. Jadi masyarakat tidak bingung mempunyai pemikiran bahwasanya mau mengurus adminduk itu prosesnya lama dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya program Kalimasada ini menumbuhkan kesadaran masyarakat, tentunya sekarang mengurus adminduk ini dapat secara mudah loh, dapat secara cepat dan juga tepat melalui balai RW masing-masing gitu. Seperti itu Mbak, kira-kira. Oke, dari Dengan adanya program Kalimasada ini, jadi
kalau menurut saya itu bis, ya, harus diterapkan di seluruh provinsi-provinsi, soalnya dengan adanya program Kalimasada ini bisa mengurus dengan cepat gitu loh. Jadi Kota Surabaya ini luar biasa bisa menerapkan program Kalimasada ini dengan cepat. Jadi pelayanan kepada masyarakat itu dengan begitu cepatnya, dan perkembangannya pun dari mulai 2021 itu sampai 2023 itu berkembang sangat cepat dibanding kota-kota yang lainnya seperti itu. Jadi program Kalimasada ini bisa atau bisa diterapkan di kota-kota besar selain kota Surabaya ini. Gitu. Jadi bisa diterapkan di kota mana. Jadi pokoknya luar biasa lah Surabaya itu bisa menerapkan Kalimasada dengan begitu cepat dan pesat perkembangannya seperti itu. Oke, berarti cocok banget nih buat ditiru untuk daerah-daerah Iya, lain gitu ya, sangat sekali program cocok. Kalimasada. Oke, tadi kan juga sempat di-mention kalau Kalimasada ini banyak banget pelayanan yang bisa dilakukan begitu Nah. ya di Kalimasada. Nah, sejauh ini pelayanan apa aja sih Mas yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat begitu? Oke baik, sejauh ini pelayanan yang sering sekali masyarakat mengurus Adminduk itu yang saya tahu pertama mengenai perubahan biodata di kartu keluarga, yang mana sekarang kan masih banyak masyarakat yang menggunakan kartu keluarga yang lama, belum yang berbarcode itu Mbak lah. Untuk akhir-akhir ini masyarakat banyak yang mengurus atau memperbarui KK yang lama menjadi KK terbaru atau KK barcode. Jadi selama saya membantu melayani di program Adminduk itu, antusias masyarakat dalam mengurus Adminduk kebanyakan yaitu perubahan KK lama ke KK yang baru, kira-kira seperti itu. Dari saya tambahan dah. Boleh Mas, boleh. Dari saya tambahannya itu selain kakak itu ada semacam kartu identitas anak, akte kelahiran, terus apa KTP. Jadi kan dari mulai 0 tahun sampai 16 tahun itu kan anak itu wajib mempunyai KIA. Jadi ada anak yang baru lahir itu kita urus akte kelahiran beserta KIA-nya. Nah dari usia 17 tahun ke atas itu diurus KTP gitu. Jadi itu yang banyak diurus di kantor kelurahan seperti itu. Oke, wah berarti banyak banget ya Mas yang Ya, diurus dan banyak dokumen-dokumen yang krusial gitu ya Mas. Oke, Sobat Suarga Loka. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih pertanyaan ke Mas Agam dan juga Mas Ferry. Nah, Iya. kira-kira kegiatan apa aja sih Mas yang biasa dilakukan di kelurahan begitu? Oke baik, tentunya sesuai dalam bidangnya Mbak ya, yaitu administrasi kependudukan. Tentunya setiap hari aktivitas yang kami lakukan di kelurahan maupun di balai RW yaitu melayani masyarakat dalam mengurus atau membuat administrasi kependudukan sesuai dengan kebutuhan mereka, kira-kira seperti itu. Jadi tidak jauh dari pengurusan Adminduk Mbak, baik itu melayani pembuatan KK, melayani pembuatan akte kelahiran, dan lain sebagainya lah. Tidak jauh dari pengurusan Adminduk itu Mbak. Oke, berarti emang kegiatan di kelurahan juga sama ya Mas, mengurusi dalam hal-hal Adminduk begitu ya. Sesuai Betul. divisinya Kalimasada. Oke, baik Sobat Suarga Loka dan Madu TV, sepertinya kita harus break sejenak nih teman-teman, dan kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Mas Agam dan Mas Ferry terkait dengan Kalimasada setelah sesi berikut ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya.
Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, masih bersama aku Ica di salah satu program Swarga Loka, Sedep, seputar dialog administrasi kependudukan. Nah, di sini juga kita masih bersama dengan narasumber kita, Mas Agam dan Mas Ferry, yang merupakan mahasiswa magang di Divisi Kalimasada di Spenduk-Capil Kota Surabaya. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu nih buat sobat-sobat Swarga Loka dan juga Sobat Madu TV, buat nanti yang memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya ke nomor di bawah ini, karena di sesi ini kita akan ada sesi tanya jawab untuk Sobat Swarga Loka dan Madu TV gitu. Oke, nah langsung aja ya Mas, kita lanjutkan sesi bincang-bincang kita hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang magang nih Mas, apa aja sih Mas langkah-langkah untuk melakukan kegiatan mahasiswa Kalimasada? Boleh nggak nih Mas dijelasin? Sangat boleh sekali Mbak. Tentunya langkah-langkah yang harus dilakukan mahasiswa untuk menjalankan program Kalimasada. Yang pertama, mahasiswa harus mempunyai atau melihat akun Kalimasada terlebih dahulu. Di situ mahasiswa melihat data-data warga yang belum update mengenai adminduknya. Setelah mendapatkan data tersebut, data itu bisa dicetak kemudian menjadi bahan acuan, dan setelah itu bisa koordinasi dengan ketua RT, sehingga dengan koordinasi ke ketua RT langkah selanjutnya yaitu langsung kita bisa mengetahui alamat dari warga tersebut, dan juga secara lebih cepat juga langsung menguruskan administrasi kependudukan bagi warganya Mbak. Kira-kira seperti itu. Oke, dari Mas Ferry mungkin? Kalau dari saya, misalkan ada salah satu RT atau kita tidak mengetahui siapa sih Bapak RT di sini itu, RT 1 ini siapa Bapak Ketua RT-nya. Nah, kita bisa meminta bantuan kepada Kasipem yang ada di kelurahan. Jadi, kita meminta bantuan kepada Kasipem untuk memperkenalkan terlebih dahulu bahwa kita itu mahasiswa magang dan akan membantu menjalankan program Kalimasada di RT tersebut. Jadi nanti Kasipem mengantarkan kita atau memperkenalkan kita kepada Bapak RT 1 misalkan. Nanti setelah kita nyampe, ini Bapak RT-nya, terus Bapak Kasipem itu memperkenalkan kita. Jadi setelah memperkenalkan dari Kasipem memperkenalkan kita kepada ketua RT, kita melanjutkan koordinasi atau mendiskusikan jadwal untuk kapan sih mulainya program Kalimasada ini dilaksanakan. Misalkan dari RT 1 ini kita bisa mulai program Kalimasada itu mulai dari hari Senin atau Kamis. Nah, itu bisa koordinasi terlebih dahulu setelah perkenalan yang dikenalkan oleh Kasipem kepada ketua RT tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ya selain kita harus prepare di aplikasi tadi ya Mas, kita juga harus perkenalan Jadi juga dulu gitu lah. ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Mas, kalau di daerah Mas Agam dan juga Mas Ferry itu banyak nggak sih Mas yang melakukan aktivasi IKD gitu? Atau rata-rata masih pakai KTP fisik gitu? Oke, baik. Di daerah asal saya Mbak ya. Oh, sepengetahuan saya sendiri mengetahui bahwasanya adanya IKD itu ya di Surabaya ini Mbak. Atau saya juga selama 3 tahun ini di Surabaya karena kuliahnya di Surabaya. Jadi sepengetahuan saya selama ada di daerah saya itu rata-rata kebanyakan besar KTP-nya masih dalam bentuk fisik itu Mbak. Belum ada yang aktivasi IKD. Kira-kira seperti itu. Kalau di kelurahannya Mas Ferry sendiri? Kalau di daerah saya itu tidak jauh beda lah sama di daerahnya Mas Agam. Sehubungan saya kuliahnya di Surabaya juga, terus udah beberapa lama ya saya tidak pulang ke rumah, jadi sedikit atau kurang tahulah bagaimana itu di kondisi di daerah saya. Tapi setahu saya di daerah saya itu sama kayak di daerahnya Mas Agam, masih kebanyakan yang pakai KTP fisik. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa
atau ada yang sudah menerapkan IKD juga, tapi tidak sebanyak di Surabaya. Nah, saya juga tahunya IKD itu ya di Surabaya ini. Emang sudah lumayan agak lama di Surabaya, jadi aktivasinya di sini. Tapi kalau misalkan saya tidak di sini ya mungkin belum atau nggak tahu itu apa IKD. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kalau di daerah saya sama seperti di daerahnya Mas Agam. Oke. Tidak Tidak beda jauh. tidak beda jauh dan masih kebanyakan menggunakan KTP fisik tersebut. Oke, kalau misalkan tadi di daerahnya Mas Agam sama Mas Ferry ini emang rata-rata masih pakai fisik begitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan di kelurahan tempat Mas Ferry dan Mas Agam sekarang magang, itu rata-rata udah pada aktivasi IKD kah atau ya udah masih sama-sama pakai KTP fisik begitu, Mas? Oke, baik. Sepengetahuan saya selama saya bertugas di Kelurahan Tambak Saryoso, sebagian besar dari warga di sana rata-rata sudah aktivasi mengenai IKD. Karena setelah saya misal ada warga yang ke Balai RW mengurus Adminduk, saya menanyai mengenai aktivasi IKD, ternyata mereka sudah aktivasi IKD. Jadi kesadaran masyarakat untuk aktivasi IKD ini sudah sangat besar sekali khususnya di Kelurahan Tambak Saryoso, meskipun mungkin ada beberapa yang belum, tapi rata-rata juga sudah banyak kebanyakan yang aktivasi IKD. Oke, di kelurahannya Mas Ferry gimana? Ya tempat magangnya sama. Iya, sama ya. Jadi sama ya. Tapi ya bisa dikatakan dengan aktivasi IKD itu bisa mempermudah lah. Jadi bisa lebih praktis dibanding KTP fisik. Manakala KTP fisik kita hilang, jadi lebih praktis, bisa dicetak atau bisa dilihat di aktivasi IKD di aplikasi tersebut. Oke, jadi mungkin nih buat sobat Warga Loka dan juga sobat Madu TV yang belum aktivasi IKD, boleh nih Mas diajak aktivasi IKD gitu. Ya, benar sekali. Iya, karena emang IKD ini manfaatnya banyak begitu ya, Mas. Jadi IKD itu bisa juga menggantikan KTP fisik. Jadi teman-teman sobat Warga Loka dan Madu TV nggak perlu khawatir kalau misalkan takut KTP hilang atau KTP ketekuk, KTP rusak, itu nggak perlu khawatir ya, Mas. Karena bisa melalui IKD itu fungsinya udah sama kayak KTP, bisa juga dipakai buat naik kereta ya, Mas. Ya, Iya. Karena fungsinya sama seperti KTP begitu. Oke, aku mau nanya lagi nih Mas, ngomong-ngomong tentang magang nih Mas. Ya. Dengar-dengar ini Mas Agam di batch lalu udah pernah ikut juga ya Mas? Kebetulan, Kalimas Ada. Mbak. Wah, seneng banget nih ya Mas gabung di Kalimas Ada. Iya. Kalau boleh tahu apa sih Mas alasannya Mas Ferry dan juga alasan Mas Agam ini milih divisi Kalimas Ada gitu Mas? Oke, tentunya yang pertama kami ingin berkontribusi kepada pemerintah Kota Surabaya dalam menangani administrasi kependudukan, Pak ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua juga kami ingin ikut serta membantu masyarakat agar dapat merasakan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat tidak mempunyai pemikiran bahwasanya mengurus administrasi kependudukan itu prosesnya lama, panjang dan ribet. Dengan adanya program Kalimas Ada ini, saya bisa ikut serta membantu mensukseskan program Kalimas Ada sehingga dapat merubah mindset daripada masyarakat bahwasanya untuk mengurus adminduk itu sekarang sangat cepat dan tepat. Oke, dari Mas Ferry sendiri kenapa nih memilih Kalimas Ada, Mas? Ya, alasan saya memilih divisi Kalimas Ada itu yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana sih lingkungan kerja di administrasi kependudukan. Jadi saya pengen tahu secara langsung itu terjun ke lapangan itu masyarakat itu bagaimana. Ya kan, masyarakat itu tidak sama sikapnya atau satu orang lainnya itu beda sifat. Jadi bisa mengetahui bagaimana sifat seseorang gitu. Jadi selain itu kita bisa terjun langsung ke lapangan. Bagaimana sih kita melayani masyarakat itu. Kebetulan saya itu jurusan kuliahnya juga manajemen SDM. Jadi
ada sangkut pautnya lah. Sumber daya manusia itu kayak mengatur orang-orang itu bagaimana, jadi melatih mental kita juga lah seperti itu. Oke, berarti selain ingin terjun langsung kepada Iya. masyarakat begitu ya Mas, Iya, itu betul. juga selaras dengan jurusan yang Iya. Mas Ferry saat ini jalani Sumber daya begitu manusia, ya betul. Mas. Oke, nah jadi Mas Agam sama Mas Ferry ini kan ya bisa dibilang udah berjalan cukup lama gitu ya Mas, tergabung di Kalimasada ini, apalagi Mas Kalau- Agam ya. Ya, kalau Mas saya baru Agam. batch ini. Kalau Batch Mas Agam, ini ya. ya sudah berjalan beberapa bulan ya Ya. Mas, sudah ya lumayan juga ya pengalamannya, apalagi Mas Agam sudah dari batch lalu, jadi kayaknya udah mateng banget gitu ya Mas. Ya, Nah, betul. karena udah lama nih Mas, ada nggak Ya. sih pengalaman Mas Agam dan Mas Ferry kayak suka duka begitu Mas selama tergabung di dalam divisi Kalimasada ini? Boleh diceritain nggak Mas? Oke, boleh. Tentunya selama menjalani proses magang MSIP ini pasti ada pengalaman suka maupun duka, itu pasti dirasakan oleh setiap mahasiswa ya. Dan untuk saya sendiri, pengalaman suka dukanya yang pertama, pengalaman suka atau merasakan kebahagiaan tentunya ya dapat bertemu dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat, dan juga dapat membantu masyarakat dalam melayani kepengurusan administrasi kependudukan. Itu merupakan suatu kegembiraan bagi mahasiswa magang ya Pak. Dan untuk pengalaman Duka. dukanya ya untuk pengalaman dukanya tentunya untuk pengalaman duka tentunya cuaca di Surabaya ini kan Wah, panas ya Mas. panas sekali Mbak. Mungkin untuk terjun ke lapangan ya agak kerasa, tapi hal tersebut bukan merupakan suatu Hambatan lah. penghalang atau Penghalang. hambatan untuk tetap menjalankan program Kalimasada. Oke, wah menarik banget ya suka dukanya. Kalau dari Mas Ferry gimana nih Kalau Mas? dari saya suka dulu ya. Sukanya itu bisa kayak Mas Agam tadi, bisa mengetahui keluh kesah masyarakat. Bukan kita suka dalam penderitaan orang, tapi kita sharing kepada masyarakat ya. Pengalaman masyarakat itu bagaimana. Jadi kan saya masih muda, masyarakat udah lumayan tua dari saya, jadi bisa belajar lah kehidupan dari yang lebih tua. Jadi mengambil pelajaran dari masyarakat setempat. Jadi yang pertama itu masyarakat, yang kedua itu lingkungan. Jadi lingkungan, alhamdulillah di lingkungan tempat saya magang itu sangat Positif. ya betah sekali lah. Soalnya kan pegawai kelurahannya itu baik-baik. Jadi itu merupakan kesukaan atau pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya. Tapi di balik kesenangan itu pasti ada Duka. Iya. Nah, untuk dukanya itu kebetulan saya itu kan bukan asli Jawa Timur, apalagi Surabaya. Nah, asli saya dari Jawa Barat. Jadi saya masih kurang menguasai bahasa Jawa. Sedangkan kalau kita terjun ke lapangan atau ke rumah-rumah, apalagi orang-orang yang lebih tua dari kita, terus kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, nah terus orang tersebut jauh pakai bahasa Jawa, saya agak bengong dikit gitulah, cuma paham sedikit seperti itu. Jadi ketika orang ngomong Jawa, kita ngomong bahasa Indonesia, nah, kita jawab apa? Soalnya kan kita atau aku itu kurang menguasai bahasa Jawa, itulah dukanya. Tapi seiring berjalannya waktu, insya Allah sedikit bisa paham bahasa Jawa. Itu merupakan tantangan bagi saya juga untuk menguasai bahasa Jawa, karena ya resikonya kenapa saya milih di sini ya harus menerima resikonya juga seperti itu, Mbak. Iya, selain terjun langsung ke masyarakat, bisa langsung belajar bahasa Iya, Jawa juga ya benar. Mas. Bahasa Jawa pokoknya lumayan lah. Ya, gimana nih Mas sejauh ini? Udah lancar kan bahasa Jawanya? Udah ada tambahan kosakata gitu Mas? Kalau sekarang ini bahasa Jawanya, ketika orang lain ngomong bahasa Jawa, insya Allah saya ngerti. Tapi ketika saya jawab pakai bahasa Jawa, nah itu takut salah. Jadi jawabannya masih tetap pakai bahasa Indonesia gitu lah. Iya, Soalnya takut kalau salah misalnya ngomong ya, Mas. takut salah ngomong atau takut salah bahasa, apakah bahasa ini
halus atau kasar itu, daripada saya salah mendingan pakai bahasa Indonesia jawabnya seperti itu. Oke, wah, banyak banget ya suka dukanya. Iya. Mulai bisa terjun langsung nih ke masyarakat, terus ngerasain juga Iya. berbaur sama masyarakat begitu ya Mas. Tapi juga ada dukanya, termasuk cuaca Surabaya juga ya Mas. Tadi dimention yang emang akhir-akhir ini lumayan menyengat ya Mas, lumayan membakar kulit dan juga kendala bahasa juga. Tapi itu semua nggak jadi masalah gitu. Nah, boleh nggak sih Mas diceritain apa mungkin ada gitu pengalaman lucu atau berkesan gitu selama mengikuti magang di Divisi Kalimasada ini? Untuk pengalaman lucu Mbak ya, mungkin di suatu kapan hari itu saya ketika melihat data Kalimasada untuk update pembaruan biodata dari kawin menjadi kawin tercatat, saya langsung door to door ke rumah warga Mbak. Di situ kebetulan ada yang bersangkutan, ada bapaknya di depan rumah, bahasa Jawanya kula nuwun lah ya, saya permisi, mengenalkan diri bahwasanya ingin membantu memperbarui perubahan biodata dari kawin menjadi kawin tercatat Pak, gitu. Dan untuk persyaratannya membutuhkan akte nikah gitu. Setelah saya menanyakan terkait akte nikahnya, bapaknya menjawab, akte nikah saya hilang Mas. Apakah saya bisa mengurus lagi Mas? Ya bisa Pak, nanti diuruskan akte nikah yang baru. Istrinya juga baru nggak Pak gitu. Karena untuk istrinya ya tetap sama Pak, cuma untuk akte nikahnya nanti bisa dicetak yang baru. Mungkin itu salah satu cerita yang menurut saya lucu juga. Waduh. Bercanda kepada. Bercanda ya. Akte nikahnya baru tapi istrinya tidak baru gitu. Tapi tetap istrinya yang lama. Akte nikah baru bukan berarti istrinya Istri baru baru. juga ya. Tetap setia sama istri yang lama ya. Iya. Kalau dari Mas Ferry sendiri nih ada nggak pengalaman yang lucu Ya, atau berkesan gitu ya, Mas? kurang lebih seperti itu. Soalnya kan kita terjun bareng gitu lah. Gak jauh seperti itu juga. Iya, gak beda jauh. Berarti banyak banget gurauannya sama warga juga ya Iya, Mas iya, selama sering. terjun door Jadi to door. sangat menarik lah warga-warga, macam-macam guyonan-guyonan warga seperti itu. Salah satunya yang tadi seperti itu. Oke. Wah, ini nanti setelah selesai magang bakalan kangen banget ya Mas sama Oh, vibes mungkin guyonan kayak gitu ya Mas. merupakan momen-momen yang akan sangat dikenang Mbak nanti ke depannya. Iya, makanya Mas Agam sampai join di 2 kali batch ya Mas. Saking ingin lagi merasakan momen itu ya Mas. Nah, selama menjalani magang ini nih Mas, apa sih tantangan yang diterima selama bekerja di bagian Kalimasada begitu Mas? Oke, mungkin untuk tantangannya dari perkembangan teknologi ini tentunya mahasiswa atau kita yang magang harus dituntut mengetahui mengenai teknologi juga, baik entah itu mengakses aplikasi KNG, menggunakan aplikasi website Kalimasada, itu mahasiswa mempunyai tantangan untuk bisa mengetahui tentang hal itu, sehingga ketika mahasiswa mengetahui tentang teknologi tersebut dapat mensukseskan daripada program Kalimasada tersebut. Oke, kalau dari Mas Ferry sendiri ada nggak tantangan selama menjalani Kalimasada ini Mas? Tantangan paling ketika kita door to door kan, orang itu beda-beda. Ketika kita mau mengurus atau membantu mengurusi administrasi kependudukan, tantangan kita itu ada orang yang tidak mau dibantu, yaitu kan kita tidak bisa apa-apa. Ketika kita misalkan mau membantu perubahan biodata dari kawin ke kawin tercatat. Nah, misal ada warga yang tidak mau dibantu untuk mengurusinya, itu merupakan salah satu tantangan. Sedangkan tugas kita yaitu melayani atau mengayomi masyarakat seperti itu. Tapi kalau misalkan masyarakatnya tidak mau, ya nggak bisa bagaimana. Tapi itu merupakan tantangan yang harus kita selesaikan dan harus mencari solusinya itu bagaimana. Jadi kita harus pintar-pintar ngomong masyarakat, pintar-pintar membujuk masyarakat agar masyarakat itu sadar terhadap administrasi kependudukan seperti itu.
Wah, berarti selain di tantangan teknis gitu ya harus mengenali. Oke, ini sudah ada telepon yang masuk nih Mas Oh iya, iya. dari Sobat Swarga Loka dan Madu TV. Mungkin langsung aja kita angkat ya Mas. Ya boleh. Halo, ada yang bisa kami bantu? Halo Kak, perkenalkan nama saya Agnia. Saya mau tanya nih Kak, Ya, gimana Mbak Nia? kalau misalnya saya mau ikut magang nih di bagian Kalimasada, apa aja sih yang harus diperlukan? Terus juga mungkin ada dokumen-dokumen khusus gitu. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Mungkin Mas Agam dan Mas Ferry bisa dijawab nih Mas, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu? Oke Mbak, tentunya yang paling harus dipersiapkan yang pertama semangat ya, rasa semangat yang tinggi itu menjadikan kita juga bersemangat bagaimana caranya agar bisa keterima di program MSIB tersebut ya. Yang pertama kita harus mempunyai semangat, kemudian tadi terkait dokumen-dokumen tentunya pasti diperlukan, baik entah itu surat rekomendasi dari kampus, entah itu SBTJM, entah itu CV dan Izin orang tua. lain sebagainya, itu tentunya perlu disiapkan dan itu juga nanti diinformasikan oleh kementerian terkait persyaratannya apa saja gitu. Oke, jadi begitu Mbak Nia. Apakah sudah menjawab? Oh, sudah Kak. Makasih banyak atas jawabannya. Iya, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Oke. Oke, jadi tadi kalau misalkan mau ikut magang bisa dipersiapkan dokumen-dokumennya juga ya Mas. Benar Gitu. sekali. Oke, dan juga bersiapin semangat juga begitu ya Mas. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi nih Mas. Oke. Ya, halo, ada yang bisa kami bantu? Halo Kak, kenalin nama aku Fahri. Aku mau nanya nih, kalau mau masuk ke divisi Kalimasada itu kan ada jurusan, harus ada jurusan khusus atau semua jurusan bisa ya Kak? Oke, gimana nih Mas kira-kira jawabannya? Untuk jurusan pastinya ada apa sih, jurusan-jurusan tertentu seperti jurusan hukum, ilmu politik, administrasi negara, itu kan ada sangkut pautnya juga ke Kalimasada, tapi tidak menutup kemungkinan jurusan-jurusan yang lain juga bisa ikut serta dalam menyukseskan atau mengikuti divisi Kalimasada tersebut. Contohnya saya dari program manajemen kan agak melenceng sedikit, tapi untungnya manajemen sumber daya manusia, jadi ada sedikit keterkaitan dari Kalimasada ke manajemen SDM. Salah satunya yaitu tentang bagaimana sih mengelola sumber daya manusia itu. Tapi di sisi lain pasti ada jurusan-jurusan tertentu yang ada keterkaitan dengan program Kalimasada tersebut. Oke, Seperti benar. apa yang disebutkan tadi, kayak hukum, ilmu politik, administrasi negara, seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya. Soalnya kan masih banyak jurusan-jurusan yang lain seperti itu. Oke, begitu Mas Fahri jawabannya. Apakah sudah membantu Mas? Nah, cukup membantu Kak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Mas untuk pertanyaannya. Oke, itu tadi 2 pertanyaan dari Sobat Swarga Loka dan Madu TV ya Mas. Mungkin setelah ini kita bisa lanjut berbincang-bincang lagi ya Mas. boleh. Oke, nah aku penasaran nih, menurut Mas Agam dan juga Mas Ferry ini, apakah program Kalimasada ini bisa membantu masyarakat begitu Mas? Oke. Seperti yang sudah kita bahas tadi Mbak ya, tentunya program Kalimasada sangat-sangat sekali dapat membantu masyarakat. Entah itu mengurus KK, mengurus akte kelahiran maupun admin duk lainnya, bahwasanya program Kalimasada ini sangat sekali dapat membantu masyarakat dalam pengurusan admin duk, tentunya seperti itu. Yang pertama, baik itu mengenai proses cepatnya
jadi dokumen, entah itu kemudahan dalam pengurusan, itu merupakan suatu kemudahan bagi masyarakat dan tentunya manfaatnya juga Banyak. bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, kalau dari Mas Ferry gimana nih Mas? Nah, kalau dari saya tidak jauh seperti apa yang dikatakan Mas Agam tadi, kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan. Kemudahan dalam pelayanan dan cepat dalam menunggu hasil-hasil yang diajukan tadi seperti itu. Jadi cepat dan tepat dan akurat. Tepat akurat Ya, ya, dan seperti sangat itu. membantu masyarakat Ya, sangat gitu ya. membantu. Kayak emang program Kalimasada ini spesial banget gitu, bisa menyasar masyarakat sampai ke inti-intinya gitu. Oke, nah menurut Mas Agam dan Mas Ferry juga nih, ada nggak sih yang bisa diperbaiki lagi untuk meningkatkan kualitas program Kalimasada begitu Mas? Oke, mungkin untuk perbaikan yang pertama fokus ke sosialisasinya ini, Mbak. Iya. Jadi sosialisasi ini harus benar-benar difokuskan, ditargetkan kepada masyarakat. Entah itu bagaimana caranya, menggunakan inovasi apa, sehingga ketika sosialisasi itu sudah benar-benar kuat, sudah benar-benar beres dan sudah menyebar merata ke masyarakat, sehingga dengan begitu masyarakat dapat memahami mengenai program Kalimasada dan tentunya juga dapat menjadikan suksesnya program Kalimasada. Kira-kira seperti itu. Betul, seperti itu juga. Oke, baiklah. Ada nggak sih tips-tips yang bisa dibagiin gitu ke Sobat Dukcapil dan juga Sobat Madu TV Nusantara yang ingin bergabung dalam divisi Kalimasada di batch selanjutnya begitu Mas? Oke, untuk tips-tips untuk mahasiswa selanjutnya yang akan gitu. mendaftar Mbak ya. Untuk tips-tipsnya ya seperti itu. Yang pertama, siapkan semangat untuk mendaftar. Kemudian yang kedua, siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, terus belajar untuk mengikuti tes-tes yang dilakukan oleh mitra. Kira-kira seperti itu Mbak, untuk kesiapannya. Oke, berarti ikutin alurnya pendaftaran. Ikutin alur pendaftaran gitu ya, dari Mas. awal sampai akhir, mulai pendaftaran, kemudian tes dan hingga pengumuman hasil dari mitranya. Persiapan lebih jauh-jauh hari lah. Oke, jangan mendadak ya Iya, Mas. Betul. Tambahan dari saya. Selain itu kita harus mempelajari dulu apa sih Kalimasada ini. Soalnya kan sebelum kita masuk pastikan ada tes-tesnya dulu, tes kayak tes tulis, tes wawancara. Nah itu kita harus benar-benar menguasai itu tentang Kalimasada seperti itu. Dan meminta izin orang tua terlebih dahulu dan meminta doa dari orang tua. Soalnya kan doa orang tua itu Paling mujarab ya seperti Mas. itulah. Iya. Tentunya harus dari restu orang tua Nah, juga gitu. Nah, itu juga dipelajari juga tentang Kalimasada ya Ya. Mas, begitu. Agar bisa nih nanti bergabung ke divisi Kalimasada, Kalimasada seperti gitu. Oke, menurut Mas Agam dan Mas Ferry itu penting atau enggak sih, boleh dikasih catatan kepada masyarakat gitu tentang Kalimasada ini? Oke, tentunya sangat penting ini untuk terkait Kalimasada itu Mbak. Karena ya seperti tadi yang sering kita bahas mengenai kemudahan, mengenai kecepatan, itu hal tersebut menjadikan bahwasanya program Kalimasada ini sangat penting sehingga dapat menumbuhkan mindset ke masyarakat terkait sekarang pengurusan adminduk tidak berbelit-belit, sekarang pengurusan adminduk sangat cepat dan tepat, sehingga hal tersebut menjadikan semangat antusias masyarakat untuk tertib adminduk. Oke, baik. Oke, teman-teman, semoga penjelasan dari Mas Agam tadi dan juga Mas Ferry bisa menambah pengetahuan sobat semua terkait dengan Kalimasada. Oke, nah nggak kerasa nih Mas, waktu kita udah hampir habis. Oke, sebelum aku tutup sesi sedep kita pada hari ini, mungkin Mas Agam dan juga Mas Ferry ada pesan yang bisa disampaikan nih ke sobat Swarga Loka dan juga sobat Madu TV yang sedang menonton tayangan ini.
Oke, baik. Untuk pesan dan kesannya tentunya bagi warga atau masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya yang belum mengurus atau belum update mengenai adminduknya, segera diurus, segera diupdate, karena sekarang program Kalimasada ini memberikan kemudahan, kecepatan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Kira-kira seperti itu. Oke, dari Mas Ferry mungkin. Dari saya, untuk masyarakat atau sobat Madu TV dan Suara Galoka, sama seperti Mas Agam tadi, yang belum mengurus administrasi kependudukan bisa segera mengurus, soalnya masih dan banyak pembaharuan dari adminuk yang lama ke yang baru. Jadi segera diurus karena masih banyak yang terbaru dari adminuk yang dari lama ke yang baru, seperti itu. Dan untuk masyarakat bisa lebih sadar terhadap adminduk, karena dengan adanya program Kalimasada sangat membantu sekali dalam pelayanan administrasi kependudukan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, Sobat Suara Galoka dan Madu TV, sekian dulu bincang-bincang kita mengenai Kalimasada pada kali ini. Semoga hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mas Agam dan Mas Ferry tadi bisa menambah pengetahuan Sobat semuanya terkait dengan Kalimasada. Terima kasih untuk Sobat Suara Galoka dan Madu TV juga yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa dilihat juga program TV Suara Galoka yang lainnya di YouTube channel Suara Galoka Sub. Sampai jumpa di episode sedap selanjutnya. Dadah, terima kasih.